Eritrea adalah negara Afrika antara Sudan, Ethiopia, dan Djibouti di pantai Laut Merah. Itu adalah bagian dari wilayah geopolitik di Afrika Timur yang disebut Tandu Afrika atau Semenanjung Somalia. Dengan populasi 6,21 juta, menurut The World Facebook, Eritrea tetap menjadi salah satu negara termiskin di benua itu dengan PDB sebesar 2,37 miliar dolar. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Halo Santai Mania, dimanapun berada ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sesi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami memandu Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Eritrea. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia negara Eritrea dengan kemiskinannya. Sejak perang 30 tahun kemerdekaan dari Ethiopia berakhir pada tahun 1993, kediktatoran Isaias Afwerki telah menguasai Eritrea. Pemerintah tidak mengakui partai politik dan selain Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan yang memilih Afwerki pada tahun 1993. Afwerki menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, membuat keputusan eksekutif dan legislatif untuk negara ini. Sebagai akibat dari tingkat kemiskinan yang cukup besar di negara ini, 69%, dan pemerintahan totaliternya, rakyat Eritrea kelaparan. Organisasi Pangan dan Pertanian atau disingkat FAO memperkirakan bahwa lebih dari 60% populasi tidak memiliki makanan yang cukup. Lima fakta berikut tentang kelaparan di Eritrea menggambarkan luasnya dan memberikan latar belakang krisis kelaparan yang melemahkan negara ini. 5 fakta tentang kelaparan di Eritrea. Yang pertama, tentara melebihi pertanian. Pemerintah Eritrea memprioritaskan pertahanan daripada pembangunan pertanian. Meskipun terjadi kelaparan yang meluas, semua warga Eritrea, pria dan wanita berusia antara 18 dan 40 tahun harus masuk dinas nasional tanpa batas waktu, termasuk wajib militer. Wajib militer sering berlangsung puluhan tahun dan jauh melampaui usia 40 tahun, meskipun hukum formal Eritrea membatasinya hingga 18 bulan. Menurut Human Rights Watch, warga yang mampu berkontribusi pada industri pertanian Eritrea malah berakhir di dinas militer. Pasokan makanan di Eritrea sangat bergantung pada impor makanan dan bantuan karena menurut FAO, kontribusi pertanian terhadap neraca perdagangan adalah negatif. Yang kedua, pertanian keluarga ke meja keluarga. Menurut The World Facebook, lebih dari 80% orang Eritrea bekerja di pertanian subsisten
yang merupakan tindakan bertani hanya cukup untuk memberi makan keluarga sendiri dan menyisakan sedikit surplus untuk dijual. Pertanian memiliki pengaruh yang kecil terhadap perekonomian negara karena sangat sedikit yang tersisa, terhitung hanya 8% dari PDB negara. Yang ketiga, menolak bantuan. Bercita-cita untuk mandiri seperti yang dinyatakan oleh LA Times, pemerintah Eritrea telah meluncurkan program bantuan termasuk ACC ORD Inggris, Mercy Corps Amerika Serikat, dan Concern World Witch Irlandia. Menurut The News Humanitarian, pemerintah Eritrea meminta 3 LSM internasional untuk menghentikan operasinya dan keluar dari negara ini pada tahun 2006 yang lalu, setelah mengusir Usaid pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu yang keempat, efek perang Rusia dan Ukraina. Konflik Eropa Timur telah berdampak pada harga pangan di Afrika Timur. Eritrea sangat rentan karena bergantung sepenuhnya pada impor dari Rusia dan Ukraina untuk gandum, selain kedelai dan jelai. Menurut FAO, defisit sumber makanan yang signifikan ini terus memicu kelaparan yang meluas di seluruh Eritrea. Yang selanjutnya, yang kelima, ini merupakan yang terakhir, yaitu malnutrisi anak. Bank Dunia melaporkan bahwa malnutrisi anak adalah akibat tragis dari kelaparan yang merajalela di negara Eritrea. Seseorang dapat menghitung malnutrisi menggunakan 4 faktor: kurus, pendek, dan kelebihan berat badan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 39,4% anak di bawah 5 tahun di Eritrea kekurangan berat badan. Sekitar 14,6% anak-anak Eritrea di bawah usia 5 tahun kurus, yang merupakan bentuk malnutrisi paling parah dan menghasilkan rasio berat ke tinggi yang sangat rendah. Anak-anak ini menderita sistem kekebalan yang sangat lemah, membuat mereka rentan terhadap penyakit dan kematian. Selain itu, 52% anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, yang merupakan akibat dari malnutrisi yang terjadi saat UNICEF mendefinisikan anak sebagai tinggi badan rendah dibandingkan usia. Kondisi seperti ini menghambat anak-anak untuk memanfaatkan kemampuan fisik dan kognitif mereka sepenuhnya. Terakhir, lebih dari separuh kematian anak di bawah usia 5 tahun terkait dengan kekurangan gizi. Angka-angka besar ini menunjukkan bagaimana kelaparan di Eritrea berdampak buruk pada kaum muda. Lima fakta tentang kelaparan di Eritrea jelas menggambarkan kelaparan yang merajalela. Tetapi untungnya organisasi bantuan internasional tidak mengabaikan tujuan mereka meskipun pemerintah meminta mereka untuk pergi. UNICEF misalnya memiliki rencana aksi kemanusiaan pada tahun 2023 ini. Organisasi ini mencari 14,7 juta dari pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan layanan kemanusiaan guna mengobati kekurangan gizi, kehausan, kurangnya akses ke pendidikan, dan kemiskinan di Eritrea. Perkiraan dampak UNICEF akan membantu 40.000 anak terlantar, mengelola perawatan kesehatan untuk 600.000 wanita dan anak-anak, memberikan perlengkapan belajar untuk 200.000 anak, dan menyediakan akses air ke 100.000 warga Eritrea. Eritrea telah berjuang melawan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim sejak pembebasannya dari Ethiopia pada tahun 1993, dari pembatasan perjalanan dan wajib militer hingga malnutrisi anak dan penolakan bantuan asing. Organisasi seperti UNICEF telah berkomitmen untuk memberikan bantuan ke Eritrea.
Selanjutnya, tingkat melek huruf lebih tinggi dari sebelumnya pada 76,6% menurut PBB. Lompatan besar dari tingkat melek huruf 52% pada tahun 2002 yang lalu. Dengan kemajuan besar dalam pendidikan, ada harapan bagi agen perubahan lokal untuk memajukan pembangunan di negara Eritrea. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, silakan request negara mana yang akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.